Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Nah, sekarang ini saya ingin menjawab pertanyaan masalah pembesaran. Ya, ada yang menanyakan beberapa rangkuman pertanyaan yang saya jadikan satu. Pembesaran ikan gabus itu lebih cepat yang banyak atau sedikit, Pak? Maksudnya banyak sesuai dengan standar kapasitas kolam. Atau dengan standar kolam tapi diisi sedikit. Nah, jadi yang perlu diketahui masalah pembesaran ikan gabus, kita harus memahami kalau kita mau membesarkan ikan gabus itu karakter ikannya seperti apa. Jadi harus tahu dulu nih ikannya sukanya seperti apa. Nah, ikan gabus itu sejak dia menetas adalah ikan yang selalu bersama-sama, bergerombol ya. Kalau saya lebih suka bilang ikan koloni, karena sampai dia makan pun kalau diberi daging dia rebutan ya, dia bersama-sama, berjalan kemana-mana bersama-sama, bergerombol ya, dan selalu berkumpul. Sampai usia 3 bulan pun itu kalau di alam liar mereka masih bisa berkumpul. Hanya saja karena keadaan di alam biasanya banyak predator sehingga memungkinkan mereka harus berpencar untuk menyelamatkan diri. Nah, di dalam proses budidaya seperti ini, ya ini berdasarkan pengalaman saya dalam proses pembesaran di peternak itu, ikan yang jumlah tebarnya sedikit dengan yang jumlahnya banyak itu lebih cepat yang banyak. Ya, itu pendapat saya. Ikan kalau jumlahnya banyak, dalam arti sesuai populasi kolam, dia makannya lebih lahap karena dia rebutan. Ya, karakter ikannya kalau banyak dia berani, kalau dia sedikit dia takut. Kalau jumlahnya banyak, ya taruh misalkan 2000 ekor dengan 100 ekor lah, perbandingan contoh. 2000 ekor dengan 100 ekor pasti cepat besar yang 2000 ekor. Dalam artian perawatan yang normal. Kenapa? Kalau jumlahnya 2000 ekor, dia berani. Ya, kita dekatin pun dia akan mendekat. Tapi kalau yang 100 ekor, kita dekati dia akan pergi. Nah, contoh di kolam ini, kita lihat. Di kolam ini proses adaptasi di kolam penampungan sebelum nanti ditebar ke kolam pembesaran. Ini kolam ukuran 1 kali 5. Kita isi 25.000 ekor. Kita pelihara di kolam penampungan agar mudah kita dalam kontrol pemberian pakan. Nanti sebulan kemudian ini sudah bisa ditebar di kolam pembesaran. Nah, sekarang kita lihat. Saat diberi pelet seperti ini, coba kita lihat, rebutan makannya. Ikan tuh sampai seperti cendol, bertumpuk-tumpuk hitam semuanya. Langsung habis. Beda halnya kalau ikannya cuma 100 ekor. Kalau ikannya cuma 100 ekor diberi makan takut. Ya, tidak ada keberanian untuk mendekat. Walaupun itu sebuah kebiasaan. Jadi misalnya sudah biasa jinak gitu, tetap dia akan lebih berani yang jumlahnya banyak. Ya, ini teknis pemberian pakan juga harus diperhatikan ya. Peletnya menggunakan pelet PF 800. Sedikit sudah habis, ini nggak ada sisa, baru ditambahi. Dan penebaran pelet PF ini harus mendekati ke air ini. Kenapa? Karena PF 800 itu kalau disebar dengan ketinggian lebih banyak yang tenggelam daripada yang mengambang. Sehingga banyak terjadi pembusukan di bagian dasar kolam. Dan kita harus sabar dalam proses pembesaran seperti ini. Habis, tambahin lagi.
Jadi teknis pemberian pakan pun harus diperhatikan. Jangan asal sebar jumlah banyak. Asal sebar jumlah banyak hasilnya nggak bagus. Harus ditungguin dulu, sabar. Ini betul-betul sampai habis. Habis peletnya, tambah lagi. Nah, menyebabkan juga bagian pembusukan, amonia, kemudian airnya menjadi bau adalah tidak kira-kiranya dalam pemberian pakan. Nah, teman-teman juga, wah kok ini dapat bau. Nah, di situ juga menyebabkan pembusukan pelet yang tersisa. Jadi, kembali lagi ke pembesaran tadi. Kalau saya, ya berdasarkan pengalaman kita dalam budidaya ikan gabus selama 12 tahun, nih pembesaran dalam jumlah standar ukuran kolam itu lebih bagus hasilnya dibanding jumlahnya yang dikurangi dari populasi kolam. Jadi misalkan 1 meter diisi 200, kemudian misalkan contoh kolamnya 2 kali 3 berarti 6 diisi 1200 harusnya, cuma diisi 200. Hasilnya akan lebih bagus yang diisi 1200 standar dibanding yang cuma 200 ekor. Kasih makan lagi. Baik ya pemirsa, teman-teman semua sahabat ikan gabus, tetap channel terus di channel Dunia Ikan Gabus. Kita akan terus berbagi seputar budidaya ikan gabus. Ya, mau tanya bisa langsung chat di 081 665 8779 ya. Sukses untuk teman-teman semua. Sampai jumpa dengan saya Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.